Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takzimi, dosen pengampu mata kuliah Islam dan Sains Bapak Munawar. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh teman-teman kelas C seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengertian Islam dan ilmu falak dalam karya Ibnu Haytham Al-Hazan. Jadi sebelum kita lebih jauh mengetahui terkait dengan ilmu falak dan Islam, lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu Islam, apa itu ilmu falak. Jadi yang dimaksud dengan Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi atau utusan, kemudian disampaikan kepada para makhluk yaitu para manusia, sehingga dalam penyampaian ini bertujuan untuk rahmatan lil alamin, yaitu membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau seandainya di zaman-zaman sekarang ini, di era-era sekarang, jika ada Islam yang bukan membawa kedamaian malah menghancurkan dan juga mengakibatkan pertengkaran, itu perlu dipertanyakan. Itu agama yang benar-benar disampaikan oleh Nabi atau agama yang sudah terubah? Jadi seperti itu, kita harus mengenal dulu Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta ini. Yang kedua, terkait dengan apa sih itu ilmu falak? Ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti bulan, bumi, dan juga matahari ya. Nah, apa tujuan manfaatnya? Jadi manfaatnya ini lebih fokus untuk kemanfaatan kesempurnaan dalam ibadah. Nah, kemudian karena kita akan mempelajari dalam karya Ibnu Haytham, kita mengenal dulu sosok Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ini nama panjangnya adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan Al-Haytham. Beliau merupakan ilmuwan yang menguasai berbagai bidang ilmu, yaitu dalam bidang astronomi, dalam bidang ilmu aljabar, dalam bidang ilmu geometri, dalam bidang ilmu falak, kemudian dalam bidang ilmu pengobatan, dan juga dalam bidang ilmu filsafat. Nah, dalam ilmu falak, Ibnu Haytham ini memiliki karya yang berjudul Fi Istikhraj Misib Al-Qiblah. Jadi dalam buku ini terfokus tentang penjelasan bagaimana arah kiblat, yaitu dengan tepat dan benar. Jadi seperti itu. Kemudian karya-karya beliau juga dirujuk oleh salah satu ilmuwan ternama, yaitu Roger Bacon, yang dikenal sebagai perintis teori eksperimental yang sudah menghasilkan mikroskop dan teleskop dengan rujukan utamanya dalam karyanya Ibnu Haytham dalam karya penelitian tentang cahaya. Jadi ini Ibnu Haytham merupakan salah satu ilmuwan yang sangat luar biasa sekali yang perlu kita pelajari bersama dan ketahui bersama. Kemudian terkait dengan sebenarnya ilmu falak ini juga sering disebut dengan ilmu hisab oleh orang-orang Islam atau ilmu-ilmu perhitungan tentang waktu-waktu yang ada di bumi. Kemudian apa saja sih ilmu-ilmu yang juga mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang benda-benda langit? Salah satunya yaitu ilmu astronomi, ilmu astrofisika, ilmu antrometrik, ilmu antromekanik, kemudian kosmografi, kosmogoni, kemudian ilmu hay'ah dan juga ilmu miqyas. Itu merupakan salah satu ilmu-ilmu yang juga mempelajari
benda-benda langit untuk diambil kemanfaatannya. Kemudian terkait dengan interaksi dan interkoneksi. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa dalam interaksi dan interkoneksi antara agama dengan ilmu umum ini saling menguatkan satu sama lain. Salah satunya dalam ilmu falak berinteraksi, interkoneksi dalam untuk Islam. Salah satunya yaitu saling menguatkan dengan ilmu falak dapat diambil manfaatnya, seperti Islam dapat mengetahui arah kiblat dengan jelas. Yang kedua, dapat mengetahui waktu-waktu sholat yang ada di bumi. Ini kan merupakan sebuah interaksi dan interkoneksi yang sangat luar biasa yang dimiliki Islam dengan ilmu falak. Yang keempat, ini salah satu manfaatnya ya, adalah yang ketiga adalah mengetahui awal bulan Komariah. Yang keempat adalah mengetahui kejadian gerhana. Di sini gerhana sudah kita ketahui dibagi menjadi dua, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Jadi antara Islam dan agama umum dan dengan ilmu agama ini saling menguatkan, saling dapat diambil manfaatnya, sehingga dapat menciptakan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa yang bisa diambil manfaatnya, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga perlu diketahui bersama bahwa dalam mempelajari ilmu falak ini itu hukumnya fardu kifayah, yaitu kalau sudah ada yang melakukan satu maka tidak wajib untuk yang lain. Akan tapi ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa dalam mempelajari ilmu falak ini adalah wajib hukumnya. Kenapa? Dia memiliki dua alasan. Yang pertama, karena beliau mengatakan kalau ilmu falak dibilang fardu kifayah, tidak dibilang wajib, nanti takut kehilangan ilmu ini. Jadi ilmu falak tidak digunakan lagi, kemudian orang-orang mengabaikan, kalau sudah ada yang satu saya nggak wajib lagi kan. Jadi takut mengendengkan sehingga ilmu ini akan hilang pada akhirnya. Alasan yang kedua karena mengingat pentingnya ilmu falak dan manfaat ilmu falak dalam Islam. Jadi ini dua alasan mengapa salah satu ulama yang mengatakan juga mempelajari ilmu falak itu wajib, karena takut kehilangan dan juga karena mengingat manfaat dan juga pentingnya ilmu falak dalam Islam. Mungkin itu saja terkait dengan pengertian singkat terkait dengan ilmu falak, apa itu Islam, apa itu ilmu falak, dan juga ilmu-ilmu yang mempelajari benda-benda langit dan yang diambil manfaatnya. Terima kasih. Akhiran, apabila ada kesalahan dari saya, Allah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.